Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Seperti biasa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11 lewat 5 menit kita hadir untuk memberikan informasi seputar percepatan penanganan COVID-19 di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Dan di kesempatan siang hari ini tentunya di awal masih dalam nuansa lebaran kami segenap kru di Jatim News Today menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Sahabat, sudah ada 7 reporter yang siap untuk memberikan informasinya terkait percepatan penanganan COVID-19. Untuk awal ini, saya Panjarto yang bertugas di studio dan sekarang kita akan berjumpa dengan Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. PSBB tahap 3 Kabupaten Sidoarjo akan difokuskan pada kesiapan tingkat desa. Selengkapnya, Billy. Kabupaten Sidoarjo pada kesiapan. Sahabat pendengar Jawa Timur, berakhirnya pemberlakuan PSBB tahap 2 dan akan dilanjutkan pada tahap 3, berbagai persiapan dimatangkan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang semakin tinggi. Pada tahap 3 ini, salah satunya adalah difokuskan pada penguatan desa dan perkampungan sebagai ujung tombak untuk memutus mata rantai COVID-19. Optimalisasi peran dan kewenangan kepala desa, termasuk RT RW, dalam memfilter dari luar masuk ke desa lebih memperhatikan yang ada di usia 50 tahun, apalagi yang mempunyai penyakit bawaan agar tidak terjangkit COVID-19. Serta edukasi ke masyarakat agar tidak mengalami kejenuhan dengan pemberlakuan PSBB tahap ketiga ini, karena pada tahap kedua sudah terlihat banyak masyarakat yang akhirnya melanggar. Ini seperti dikatakan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo saat ditemui di Kampung Tangguh Desa Pepelegi pada Senin sore kemarin. Kapolresta menjelaskan jika strategi memperkuat ujung tombak di desa-desa melalui adanya posko COVID-19 dan posko kampung akan berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi warga tentang bahaya COVID-19. Sehingga apa yang selama ini dalam PSBB sebelumnya sudah ada akan diperkuat dengan adanya posko Kampung Tangguh. Di dalam program ini, desa-desa sudah mempunyai SOP atau protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 di wilayahnya, termasuk penyediaan ruang isolasi bagi warga yang terjangkit, sedangkan di Kabupaten Sidoarjo sendiri ada beberapa kecamatan zona merah yang akan menjadi perhatian khusus agar lebih ketat dan maksimal dalam menjalankan program Kampung Tangguh PSBB tahap ketiga ini. Selanjutnya untuk data terkini di Kabupaten Sidoarjo, ODP sudah mencapai angka 1.012 orang, PDP 343, positif COVID-19 533 orang, 43 korban dinyatakan meninggal dan 21 pasien dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Billy Patopoy kita bergeser menuju ke Suara Madiun. Ada reporter Kiki Desilia. Wali Kota Madiun tidak open house namun bagikan nasi dan sayuran segar. Kiki. Sahabat Jatim News Today, pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini tak seperti tahun sebelumnya. Idul Fitri kali ini tak ada open house di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Maidi. Silaturahmi bersama warga pun diganti dengan cara seperti membagi-bagikan nasi. Wali Kota bersama keluarga kali ini menyediakan nasi dan lauk pauk lebih istimewa. Pasalnya, dimasak sendiri oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama keluarga. Disediakan sekitar 500 kotak nasi dan kemudian untuk dibagikan. Dikatakan Wali Kota Madiun Maidi tak ada open house bukan berarti tidak bisa bersilaturahmi. Harapannya, nasi kotak tersebut bisa menjadi pengganti. Selain itu, Wali Kota juga membagikan hasil perkebunan dari PDAM Kota Madiun yakni sayuran segar. Pembagian dilakukan di depan rumah Wali Kota Madiun bersama sang istri, Yuni Setiawati Maidi. Wali Kota menyapa masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, seperti tanpa berjabat tangan, antrian diatur berjarak, mengenakan masker sebagai pelindung hidung dan mulut. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga mengucapkan selamat Lebaran kepada warga yang datang. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 25 Mei sebanyak 1.279 orang dengan resiko. Dengan rincian, 1.097 selesai pemantauan, 103 orang tanpa gejala, 91 selesai pemantauan, 67 orang dalam pemantauan, 62 selesai pemantauan dan sembuh, dan 3 orang positif COVID-19, serta 1 sembuh dari COVID-19. Kiki Desilia untuk Jatim News Today. Dari Kiki Desilia kita menuju ke Mahardika FM Kota Blitar. Ada Kirana Nisa di sana. Sampai saat ini RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar merawat 7 pasien
di ruang isolasi virus corona. Mita? Sobat RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar ditunjuk Dinas Kesehatan Provinsi sebagai rumah sakit rujukan penanganan virus corona untuk wilayah Blitar Raya. Sesuai update terbaru, rumah sakit daerah ini tengah merawat 7 pasien di ruang isolasi virus corona. Heria Putra, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, mengatakan 7 pasien yang saat ini dirawat di ruang isolasi yaitu 3 orang dalam pemantauan ODP, 2 pasien dalam pengawasan PDP, dan 2 pasien konfirmasi virus corona. Heria mengatakan dari 7 pasien itu, sebagian ada yang dari Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Untuk ODP, 1 diantaranya merupakan kasus baru dari Kota Blitar, merupakan warga Kelurahan Telumpu yang baru pulang dari Pasuruan dan mengeluhkan demam disertai batuk. Heria tidak bisa merinci lebih, namun untuk pasien positif, 1 dari kota dan 1 dari kabupaten. Keduanya saat ini dalam kondisi stabil, menunggu hasil swab kedua keluar dari Surabaya. Begitu juga dengan 2 PDP, hasil swabnya belum keluar. Untuk PDP saat ini mendapatkan perhatian khusus dari tenaga medis untuk mempertahankan fungsi jantung dan pembuluh darah. Yang saya masih pegang itu yang konfirm, Mbak. Jadi yang konfirm itu 1 dari kota, terus yang 1 dari kabupaten kita. Yang kasus konfirm kondisi stabil, bagus. Untuk pengawasan yang ketat itu yang di PDP-nya malahan, karena baru selesai untuk ini resusitasi, artinya untuk. Heria menambahkan ada 8 ruang isolasi dengan kapasitas 14 tempat tidur yang siap digunakan di RSUD Mardi Waluyo. Pihak rumah sakit juga telah menambah 22 tempat tidur di ruang melati sebagai antisipasi jika ada lonjakan pasien terkonfirmasi virus corona. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sahabat, Anda masih bersama di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang bisa Anda pantau juga di beberapa LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di antaranya di Realita FM Pamekasan, Suara Sidoarjo, Suara Gersik, Radio Pradya Suara Tuban, Radio Suara Madiun, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, Radio Mahardika Kota Blitar, dan Ersal FM Nganjuk. Dari Mahardika FM Kota Blitar kita menuju ke Putri Rizkiana, Suara Gersik. Pemkab Gersik siapkan tambahan ruang perawatan pasien COVID-19. Putri. Seiring peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Gresik yang dirilis gugus tugas pencegahan COVID-19, Bupati Sambari Halim Radianto mendesak seluruh rumah sakit di Kabupaten Gresik untuk memberikan tambahan ruangan untuk isolasi dan perawatan pasien COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Saifuddin Gozali mengatakan, awalnya jumlah ruangan dari seluruh rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19 sebanyak 98 ruangan menjadi 160, ditambah 34 ruangan khusus, dan saat ini RSUD Ibnu Sina telah menyiapkan sebanyak 65 ruangan yang berada di ruang G, ruang H, dan ada juga ruangan dengan tekanan negatif. Untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana tersebut, Wakil Bupati Gresik Muhammad Qasim melakukan sidak ke Dinas Kesehatan Gresik, RS Ibnu Sina, dan Puskesmas Alun-Alun Gresik. Saat mengunjungi Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Wakil Bupati Muhammad Qasim memasuki gudang APD yang didampingi oleh Kepala Dinas. Saifuddin Gozali Wabub melihat tumpukan APD yang ada di gudang tersebut. Wakil Bupati juga meninjau pusat pengolahan data COVID-19 yang ada di ruangan Sekretaris Dinas. Terkait lonjakan jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Gresik, Saifuddin Gozali juga menjelaskan bahwa hal ini terjadi setelah pemeriksaan masif yang dilakukan Dinas Kesehatan ke beberapa klaster besar. Untuk sarana dan prasarana tambahan di RSUD Ibnu Sina saat dikunjungi Wakil Bupati Gresik, Direktur RSUD Ibnu Sina Endang Puspitowati mengatakan semuanya sudah siap, bahkan pihaknya langsung menggelar rapat sejak adanya lonjakan penambahan data COVID-19. Pihaknya juga menyiapkan semuanya seperti pasien di ruang Gardena sudah dipindahkan serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol WHO yang sudah disiapkan. APD juga cukup, namun untuk tenaga kesehatan, pihaknya masih memakai tenaga yang ada saat ini. Selanjutnya, Wakil Bupati juga memantau kesiapan Puskesmas Alun-Alun Gresik. Wakil Bupati juga mengatakan bahwa semua pelaksanaannya berjalan lancar sesuai arahan Bupati dan protokol WHO, serta harapannya agar seluruh masyarakat tabah dan mematuhi semua protokoler yang telah diterapkan pemerintah Gresik.
yang berguna untuk memutus penyebaran COVID-19. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Dari Putri Rizkiana, Suara Gresik, kita menuju ke Realita FM Pamekasan, ada Arifin. Di tengah pandemi COVID-19, Bupati Pamekasan minta maaf tidak bisa kerja cepat. Arifin. Kerabat Bupati Pamekasan Badrut Tamam meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat bila tahun 2020 program inovasinya tak bisa berjalan maksimal lantaran terkendala pandemi COVID-19. Seharusnya program percepatan pembangunan berjalan cepat. Namun di tengah pandemi COVID-19, seluruh instansi tengah fokus melakukan penanganan dan pengendalian COVID-19 di Bumi Gerbang Salam agar tidak semakin meluas. Sehingga ia meminta masyarakat untuk berdamai dengan virus asal-uan itu, namun tetap menjalankan protokol COVID. Meski demikian, Bupati muda ini bilang kinerja pemerintahan tetap akan dipacu dan tidak tersendat di tengah wabah virus berbahaya yang kian hari terus bertambah. Yang terakhir dari Aktina atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang mohon maaf jika kerja kita ini, speed kerja kita ini belum gaspol, masih sering kadang-kadang menginjak ring. Mohon maaf jika belum gaspol betul. Mestinya di 2020 kita gaspol. Tiba-tiba ada pandemi COVID-19. Tetapi pandemi COVID-19 memang harus berdamai. Berdamai bukan berarti kita tidak menggunakan protokol COVID. Sebagai informasi, per tanggal 25 Mei kemarin, peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan mengalami penambahan kasus pasien dalam pengawasan. Kini berjumlah 51 orang. 15 diantaranya hasil swabnya menunjukkan negatif. 36 orang menunggu hasil swab keluar. Kasus terkonfirmasi positif corona 15 orang. 2 diantaranya meninggal dunia, 6 orang dinyatakan sembuh dan 7 orang lainnya masih menjalani perawatan. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin melaporkan. Berikutnya 2 reporter dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina dan Andri Raharjo. Kita ke Risma Erina terlebih dahulu. Pandemi COVID-19, sejumlah agenda pariwisata di Kabupaten Blitar ditunda. Risma. Selama merebaknya coronavirus disease COVID-19 di Kabupaten Blitar telah mengakibatkan sejumlah agenda pariwisata ditunda. Selain itu, kegiatan organisasi perangkat daerah seperti perjalanan maupun kegiatan dinas juga dihentikan sementara. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Agus M. Setiawan mengatakan sedikitnya ada 4 kegiatan pariwisata ditangguhkan pelaksanaannya, yakni Pawai Ogoh-Ogoh, Drum and Dance Competition, Dharma Santi dan Blitar Youth Festival. Alasan utama penundaan ini lantaran adanya himbauan dari pemerintah pusat tentang penerapan physical distancing maupun social distancing dalam menghadapi pandemi corona, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak dilarang. Agus menambahkan beberapa aktivitas yang masuk kalender event wisata tahun 2020 akan terus dievaluasi. Jika ada rencana tetap dilaksanakan, maka akan disesuaikan dengan anjuran protokol kesehatan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir ada peluang bersama reporter Andri Raharjo dari Persada FM Kabupaten Blitar. Selama musim corona, biaya pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Blitar gratis. Andri. Pemerintah Kabupaten Blitar terus meningkatkan kepeduliannya terhadap warganya, termasuk membebaskan retribusi pelayanan kesehatan bagi keluarga berencana atau KB dalam masa tanggap darurat bencana non-alam. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak atau DPP KB P3A Kabupaten Blitar, Dr. Andes Eka Purwanta MM menegaskan bahwa kebijakan itu berdasarkan surat edaran Bupati Blitar nomor 188-84-40906-KPTS-2020 tentang pembebasan biaya pelayanan KB di tengah merebaknya virus corona. Sesuai peraturan daerah Kabupaten Blitar mengenai pajak pelayanan KB, ada 2 jenis pelayanan yang dibebaskan, diantaranya biaya pasang bongkar KB, implan, dan KB IUD. Ia berharap adanya inisiasi dari pemerintah daerah bisa meringankan beban masyarakat di masa pandemi corona. Eka Purwanta menambahkan,
Pemberlakuan pembebasan biaya pelayanan KB dimulai sejak 30 April lalu dan sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau sampai musibah coronavirus disease COVID-19 berakhir. Andri Raharjo, LPPL Radio, Persada FM, Kabupaten Blitar. Demikian tadi sahabat, 7 reporter sudah hadir untuk informasi di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2020. Sahabat, mengutip dari situs kemenkes.go.id, kalau Anda mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk pilek, nyeri tenggorokan, disertai kesulitan bernafas, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Panjarto menyampaikan terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.